Malahan di beberapa negara pemerintahan tuh goyang gara-gara ini. Iya ya. Tapi ini bisa nggak? Mohon maaf ya, kita sedikit aja. Bisa nggak menjatuhkan presiden? Nggak bisa di Prof ya? Agak rawan bahaya, kita bicara. bahaya. Kita akan bicara itu. Oke. Hai para pencari keadilan, apa kabar kalian? Hari ini kami bersama Bang Dian, kita ketemu siapa ini Bang hari ini? Rekan Fakultas Hukum. Oke, kita perlu. Universitas Lambung Mangkurat. Oke, kita ketemu dengan Profesor Dr. Halim Barakatullah. Siap. Kita bicara tentang ekonomi. Kami akan mendatangi beliau. Kita akan tanya-tanya tentang ekonomi setelah COVID-19. Pandangan Bang Dian dengan bicara hukum. Kayaknya kita mulai di gedung baru nih Bang. Ya. Iya kan? Kita mau ketuk beliau. Silakan Bang, keluar ketuk aja beliau. Ayo Bang, silakan Bang. Salam Covid, Prof. Siap, Prof. Apa kabar, Prof? Ya, terima kasih, Prof. Sehat, Prof ya? Sehat. Siap. Alhamdulillah dapat tamu ini. Yang penting sehat dulu, Prof. Alhamdulillah. Luar biasa, kita kan ada waktu yang diberikan oleh khususnya ini dekat Profesor Hukum ini. Luar biasa kita dapat jamuan makan, jamuan air teh. Wah, segar. Saya buka dulu, Prof ya. Iya. Izin, Prof. Hai para pencari keadilan, ketemu lagi bersama kami. Seperti yang kami sampaikan bersama Bang Dian tadi, Bang Dian, kita sudah di ruang kerjanya Prof. Halim. Luar biasa sambutan beliau ya kan. Dan kami perlu perkenalkan kembali, inilah Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Abdul Halim Barakatullah. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Siap. Sehat. Sehat ya. Kita salam dulu para pencari keadilan, Prof Ya. ya. Salam keadilan. Salam. Kami datang bersama Bang Dian punya acara sih Lentera Hukum namanya, Prof. Dan pingin juga pendapat Prof terkait dengan apa yang terjadi hari ini. Ini kan peristiwa yang panjang ini, Prof. Ya. Kita bahas tentang ekonomi kita, Prof ya. Sebelum bicara tentang ekonomi, mungkin ada Prof yang mau sampaikan. Ya. Tadi sebelum Bang Dian dan rombongan masuk, nih saya lagi lihat-lihat majalah mahasiswa ini. Oh siap. Jadi alhamdulillah Fakultas Hukum sudah punya ini majalah peristiwa namanya. Jadi sampai kayak api juga ada di sini. Oh gitu ya. Almarhum ya, almarhum. Legend. Ini bahas tentang Ini membahas tentang perpindahan ibu kota, tapi pada saat kita mempersiapkan perpindahan ibu kota, sekarang kita COVID. Kena dampak ini. Iya, sudah luar biasa dampaknya. Beberapa bulan ini kan semua kehidupan kita berubah semua. Ya. Kita ngerasa gini, Prof. Akibat ekonomi yang sebenarnya ini kan bukan krisis ekonomi, Prof ya. Iya. Ini krisisnya krisis kesehatan, dampaknya kemana-mana. Iya. Dampak ekonomi Iya. di dunia hukum juga terdampak ya. Secuil. Di dunia pertahanan Musuhnya kecil sekali. nggak kelihatan, Prof. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau kelihatan enak. Kalau maling ketahuan, Prof. Benar. Kalau ini virus, Iya. ya kan. Baik, gini, Prof. Kalau pandangan Prof terhadap virus inilah ya, musibah ini, ekonomi kita ini gimana jadinya, Prof? Iya. Sebelum kita lihat ekonomi Indonesia sekarang, khususnya Kalimantan Selatan misalnya, memang kita lihat perkembangannya ini bukan tambah turun ya, tapi terus Naik ya, merangkak Prof? naik. Malahan tadi pagi saya lihat di Kompas, Iya. itu sudah tembus 15 juta orang. Seluruh Seluruh dunia. Dunia ya, Pak? Dunia. Iya, dunia. Nah, di Indonesia urutan ke-24 dari negara-negara di dunia. 5.000 lewat ya. Ya, ya. Lebih. Ya, pertama memang Amerika Serikat. Ya.
kemudian negara-negara yang lain. Yang sangat cepat ini kelihatannya India. India sudah tembus lebih dari 1 juta. 1 juta. 1 juta. Itu gara-gara benda yang kecil tadi, Prof? Benda yang kecil. Indonesia Iya. sudah 91.000. Sudah mendekati 10.000 ini. Prof, gini Prof. Prof akan bahas tentang ekonomi ini secara mendetail nanti, Prof. Ya. Dan izin kepada Bang Dian Siap. juga akan bicara tentang bagaimana sih aspek hukum. Kalau hukum kan selalu terlambat nih, Bang. Iya. Ya, ekonomi duluan, ya hukumnya walaupun terlambat tetapi selalu Injury bicara time. tentang injury time ya. Kita akan terus bicara ini di Lentera Hukum bersama Bang Dian. Baik para pencari keadilan, sebelum kami memulai ini jangan lupa untuk subscribe, tekan like dan tekan loncengnya, aktifkan notifikasi kalian supaya kami terus mengupdate info hukum. Bersama kami masih bertiga, ada Bang Dian dan Prof Halim. Saya panggil Prof gitu aja, Iya, Prof ya, iya, lebih enak lah kita. Prof, ini kalau sudah terjadi seperti ini, pasti ada harapan, Prof. Nah, Ya kan? Pandangan Prof dulu terhadap ekonomi ini, apa yang terus dilakukan, Prof? nah, rata-rata kita sekarang menghadapi COVID ini Iya. kan pada berjatuhan ini. Betul. Pelaku-pelaku usaha. Tapi Iya. ada komoditas-komoditas tertentu malah naik. Iya. Jadi kalau kita bagi menjadi 3, ada yang tertekan dari segi ekonomi, ada yang bertahan, Ada yang ambruk sama sekali. ada yang ambruk sekali, ada yang naik. Kalau yang tertekan ini misalnya seperti pariwisata, Iya. kita tertekan, pertambangan, konstruksi dan beberapa yang lainnya. Kemudian yang bertahan misalnya seperti beberapa komoditas perikanan, pertanian, memang konsumsi ini terus berjalan ya. Itu kebutuhan. Tapi ini bertahan sifatnya. Tapi ada beberapa yang naik, Apa itu, Prof? seperti misalnya kesehatan. Iya. Oh, perlu lah sekarang, Prof. Orang makin ventilator. Karena titiknya di sana. IT. Iya. IT. Farmasi. Iya kan? Laptop malah naik daun. Karena sekarang perubahan pendidikan kan di Fakultas Hukum saja, kami sekarang perkuliahan daring. Artinya ada perubahan paradigma dong. Perubahan paradigma. Sekolah-sekolah menggunakan Zoom, Iya. Google Map dan lain-lain ya. Jadi berubah dari offline menjadi daring. Setelah berubah, masyarakat perlu laptop, perlu ini dan sebagainya. Akhirnya juga komputer, IT ini naik sekarang. Aplikasi pun bagus sekarang Iya, ya kan. iya. Yang dulu kita tidak pernah kenal Zoom, Benar. Jadi tahu juga. berbayar lagi sekarang, dulu Iya, gratis. Iya. Bang Dian, ini kan saya ngomong nih Bang Dian. Indohome aja naik Iya. katanya. Bang, kan Iya. ini kalau Prof Halim udah bicara tentang ekonomi ya. Kalau menurut Abang sebagai praktisi, apakah harus dibuat aturan terhadap new normal ini? Harus, karena COVID ini tidak terdeteksi lagi, baik jangka waktunya mau korban-korban yang berjatuhan sekarang. Harus ada aturan. Harus di situ. ada aturan. Pemerintah itu harus ambil alih sebenarnya. Jangan sampai terlalu banyak korban yang berjatuhan dalam bentuk regulasi. Iya kan? Prof, Nah, Ya. ya terus gimana? ya regulasi itu nanti akan mengcover semuanya. Iya kan? Mengcover masyarakat yang ekonominya ambruk, ekonominya tertindas, ya kan? Itu nanti regulasi yang melindunginya supaya proteksi terhadap ya kan, itu ya. jangan sampai melanggar aturan. Benar. Nah, Prof ini kan kalau bicara hukumnya sudah Bang Dian sampaikan bahwa pemerintah harus membuat satu aturan yang jelas. Nah, kondisi sekarang Prof, karena kita bicara tentang ekonomi dan investasi khususnya Iya. Prof, apakah kondisi seperti ini memungkinkan orang berinvestasi kondisi ini? Nah, memang kalau keadaan sekarang, Iya, tapi kita ini kan hidup berjalan terus. betul. Yang namanya hidup berjalan terus itu mau tidak mau, suka tidak suka, Iya. kita menggunakan filosofi air. Iya. Oh, Nah, filosofi air. Mengalir ya. Mengalir, kalau misalnya dia tertahan, dia akan mencari jalan. Iya. jadi tetap ada survival kita. Harus di situ. ada survival. Nah, kemudian tadi menambahkan kata Bang Dian, harus ada regulasi, harus ada aturan. Di samping regulasi dan aturan, kita juga harus menggerakkan yang namanya sistem ini. Oh, oke. Jadi bukan hanya aturan dalam sifat normatif, tapi juga bagaimana aturan itu bisa berjalan. Dan sistem ya. Kita membutuhkan struktur, aparat, pendanaan, Instrumen ya. instrumennya.
Kemudian yang ketiga, kesadaran masyarakat yang harus Betul. kita bangun. Prof, sebentar saya tahan dulu Prof ya. Tahan Ya. dulu di situ. Kita akan Ya. bicara sistem dan kesadaran masyarakat. Iya. Kita akan bahas kembali tetap di Lentera Hukum. Baik para pencari keadilan, masih bersama kami ada Bang Dian dan Prof Halim. Prof, kita akan bicara sistem kebiasaan dari pandangan Prof dan pendapat Bang Dian dalam Iya. hal ini. Sebelum kita bicara, Siap Prof? minum dulu. Oh siap. Nanti keburu Kita dibeli. minta Kering. minum di Akibat sini. COVID Iya, iya. kering juga akhirnya kita. Terima kasih Prof. Iya. Waduh, enak sekali Prof. Prof, ngomong-ngomong nih Prof. Iya. Ini ruangan baru ya Prof ya? Lokasi baru? Ulang? Iya. Alhamdulillah Fakultas Hukum ini ruangan baru, gedung baru. Iya. Jadi mulai tahun 2019 tadi, akhir 2019 Oh, akhir 19 ya? kami pindah ke sini. Ini tempat baru, lokasi Iya. baru. Alhamdulillah. Kami Dan- dapat 2 gedung baru. Dua gedung baru. ini sama gedung yang di belakang ada. Kita berharap dengan datangnya kita ke tempat Prof Halim dan sama Bang Dian, kalian punya semangat untuk masuk ke Fakultas Hukum, ya Prof? Siap. Iya nggak Bang Dian ya? Wajib itu Bang hukumnya. Dian juga dari sini ya? Iya, itu bangga. Oh gitu ya, alumni sini ya? Alumni yang membanggakan. Siap, terima kasih. Ya. Prof, ngomong-ngomong kita balik dulu. Pendapat Prof kita tadi di awal bicara tentang ekonomi dan Bang Dian bicara tentang regulasi. Nah, Prof ada yang membicarakan tentang sistem, kita masuk ke sistem Ya. dan kebiasaan. Pendapat Prof gimana? Ya. Kalau kita kembali kepada istilah ya, sistem itu kan merupakan satu kesatuan. Iya. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu, sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur, yang satu unsur dengan unsur yang lain saling terkait dan saling mempengaruhi. Dan apabila terjadi masalah, maka akan diselesaikan oleh sistem itu juga. Nah, kalau kita misalnya mau menyelesaikan COVID, bagaimana penanganan masyarakat, sosial, ekonomi, dan tentu saja kesehatan Iya. ya utamanya, berarti ini banyak lini. Yang namanya banyak lini berarti itulah merupakan bagian-bagian, tapi harus ini berpandangannya bukan satu persatu secara parsial, tapi harus kita lihat secara holistik, secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan ini baru kita lihat potensi yang ada, bagaimana kita untuk menanganinya ini. Dan pionir semuanya itu tadi kata Bang Dian, hukum. Iya. Oke. Tapi hukum tidak bisa jalan tanpa adanya iya, yang menggerakkan tanpa hukum ada itu kawan-kawan sendiri. yang lain Iya, maksudnya. benar. Pertanyaan gini Prof, ya kan? Kalau tadi Prof Halim mengatakan bahwa sistem dibangun, kalau pendapat Bang Dian, apakah sistem yang dibangun ini cukup satu undang-undang, Nah, ataukah dia persab gitu? Berarti satunya artinya kesehatan diperbarui undangannya, ataukah seperti yang isu pemerintah bikin supaya investasi masuk, nih contoh Prof ya, Ya, ya. ada Omnibus Law gitu kan? Ya. Apakah itu cukup Bang? Kalau pendapat Bang Dian gimana secara hukum? Kalau pendapat saya, hukum itu disesuaikan dengan kondisi. Jadi Iya kebutuhannya kan? ya? Kebutuhan, apa kebutuhan masyarakat? Sekarang kebutuhan COVID apa? Banyak di dalam itu kan, macam-macam. Ada ekonomi, ada apa segala Iya. macam ya kan. Nah, yang mana yang lebih penting lebih dulu untuk masyarakat banyak? Kita ini yang terpapar ini kan pastinya level menengah ke bawah. Nah, itu yang perlu diperhatikan dulu. Itu untuk masa depan, tapi kalau urgensitasnya berarti Kepres atau apa Prof? Apa? Bisa Bang? Kepres, bisa yang setara lah daripada Kepres itu kan bisa peraturan pemerintah untuk mengcover yang lebih cepat terbentuknya peraturan. Untuk memproteksi semua ini. Iya. iya. Nah, Prof, kalau Bang Dian tadi bicara tentang hukumnya, perlunya aturan. Nah, sekarang gini, Prof, kan COVID ini tidak hanya ekonomi. Iya. Saya sampai ada bukan pemikiran lah, fakta hari ini. Ini bukan hanya Indonesia, dunia pun runtuh. Gara-gara benda nggak kelihatan. Benar. Bukan nggak- secuil lagi, enggak kelihatan. Kelihatan. Semua lini Iya. sampai pertahanan Pertahanan, keamanan. ya, saya Prof bicara pertahanan dikit ya. Pertahanan keamanan Ya, gimana tuh, negara. Prof? Ini kan luar biasa ini. Nggak ada satu peluru untuk jatuhkan orang, Prof. Benar. Ini semuanya lumpuh. Iya. Malahan di beberapa negara pemerintahannya goyang gara-gara ini. Iya ya.
Tapi ini bisa nggak, mohon maaf ya, kita sedikit aja, bisa nggak menjatuhkan presiden? Nggak bisa di Prof ya? Agak rawan kita bicara. Kita akan bicara itu. Oke. Jadi intinya memang ini agak namanya musibah yang luar biasa ya. Dia harus memikirkan itu. Yang penting kita memikirkan bagaimana ini dapat tertanggulangi, meminimalisir, menggunakan semua kemampuan yang ada. Bagaimana kita juga menyadarkan masyarakat kita sehingga masalah bersama ini jadi masalah bersama ini dapat tertanggulangi. Nah, Prof, saya mau tanya tadi, Prof ada bilang masalah kesadaran, membangun kesadaran kita, masyarakat kita ini gimana sih, Prof? Kalau pendapat Prof sendiri? Ya mungkin tidak bisa hanya pemerintah kemudiannya, mungkin tokoh masyarakat, semua ada unsur-unsur yang lain kan untuk itu mendorong itu. Digerakkan ya? Semuanya digerakkan. Bergandengan tangan lah kita menyelesaikan ini ya. Terlibat untuk menyelesaikan itu Iya. kan bukan satu orang saja, 10 orang saja, bahkan keseluruhan. Iya. Akademisi Universitas Mangkurat juga perlu. Iya, perlu itu. Buat kajian dong itu, Prof ya? Iya. Oke, masih bersama kami di Lentera Hukum dan kita akan masuk pada pembahasan yang lebih menarik. Masih di Lentera Hukum, bersama kami ada Bang Dian dan Prof Halim. Ya. Prof, ini ngelanjutin yang tadi kita sepertinya di ujung acara Lentera Hukum. Apa pendapat akhir Prof terkait dengan apa yang kita alami akhir-akhir ini? Ya, sebelum saya bicara pendapat terakhir ya, tadi saya baru dapat data ini. Ya. Data rekapitulasi pekerja di Kalimantan Selatan. Oh, ini khususnya Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini. Jumlah pekerja yang dirumahkan dampak Covid itu sudah berjumlah 2.850. 2.850 yang dirumahkan. yang dirumahkan. Persoalan baru di situ muncul. Iya. Dan yang paling tinggi itu di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin sampai 2038. 2038. Banjarmasin. Itu orang yang Miris, berhenti. Iya. Miris. Ini Berarti luar biasa. Banjarmasin yang paling terdampak. Ya. Kemudian yang di PHK ada 624. 624 orang. 624 orang. Iya. Tidak punya pegangan apa-apa itu sekarang. Iya. Berarti yang dirumahkan yang di PHK itu ada 3.474 di Kalimantan Selatan. Luar biasa ya, Iya. Prof ya. Nah, mungkin terakhir ya. Iya. Tapi jam terakhir dulu, Prof. Kita masih panjang, Prof. Masih panjang gitu, Prof. Oke. Ya kan? Saya masih perlu pendapat Prof gitu ya. Ya kan? Ini apa kira-kira pendapat pandangan Prof? Saran apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah? Ya, sebagai pembuat regulasi, ya kan? Kebijakan baru kepada pengusaha, apa yang perlu sampaikan? Khususnya Kalimantan Kalimantan Selatan. Ya? Berarti ini bukan masalah kecil. Oke. Ini adalah masalah besar yang tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah saja. Swasta pun harus main di situ. Swasta. Semua ya, Pak. Jadi pemerintah bagaimana melihat secara holistik tadi permasalahan ini, dampak-dampak yang sudah ada baik secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya, politik, malahan tadi pertahanan keamanan. Kemudian membaca sampai ini rekapitulasi pekerja yang sudah luar biasa yang dirumahkan dan ini akan berdampak nanti secara sosial. Tapi tetap harus ada pengharapan di situ tuh. Nah, harus ada pengharapan. Memang pionirnya kita harapkan kepada pemerintah daerah kita, provinsi, kabupaten, kota untuk melihat ini bukan permasalahan yang kecil, tapi ini permasalahan yang besar. Bagaimana kita tanggulangi bersama, baik itu secara aturan perundang-undangan yang Bang Dian katakan, tapi juga melibatkan komponen-komponen lain dalam merupakan satu sistem. Oke. Kalau Prof Halim bicara secara state nasional, kemudian ada aturan. Bang Dian, pertanyaan saya begini, wajibkah hukumnya pemerintah daerah dan kepala daerah memproteksi juga di masyarakat di tingkat daerah? Wajib. Gitu ya. Terbitkan perda. Iya kan? Iya. Dan itu akan mengcover semua. Jangan perda, dengar perda masker katanya mau ada. Kan itu situasional ya. Situasional. Yang penting orang yang nggak punya uang pakai masker kena denda. Gitu. Ayo, mending masuk penjara sana daripada bayar 250.000. Jadi tetap harus ada aturan itu ya. Iya. Jadi itu nggak salah. Maksud saya begini, Prof.
Kalau misalnya pemerintah pusat membuat aturan, kemudian pemerintah daerah juga membuat aturan, harus ada sinkron, Prof ya? Iya. Jangan sampai itu tumpang tindih lah ya? Iya, benar, harus sinkron. Dan tadi, memang ini masalah bersama, apalagi Kalimantan Selatan cukup tinggi. Dengan penduduk cuma 4,5 juta lebih ya, dibanding Jawa Timur, Jakarta, dan lain sebagainya, kita termasuk persentase yang tinggi. Persentase ya. Iya, berarti ini adalah sesuatu yang harus kita pecahkan bersama. Duduk sama-sama, Prof ya. Iya, bagaimana juga pemerintah membangun kesadaran masyarakat kita. Dan ini menyatakan bahwa ini adalah masalah yang harus kita tanggulangi bersama. Bukan hanya pemerintah, tapi memang pemerintah yang harus jadi stakeholder sebagai pionir dan kita Benar. stakeholder ya. Iya, iya. Oke, di akhir nih Prof, apa konklusi dari Prof terhadap kondisi kita hari ini? Ya, mungkin saya himbauan kepada masyarakat saja bahwa yang namanya COVID itu adalah masalah kita bersama. Berarti harus kita tanggulangi. Hidup harus selalu jalan. Maka kita bersama-sama gunakan tadi filsafat air. Tadi kan komponen sudah kita lihat. Ada saja beberapa usaha-usaha tertentu yang masih hidup malahan naik di yeah. zaman COVID. Ya, jadi di sini bisa masyarakat kita membaca bagaimana mereka bisa bertahan hidup atau mereka dapat keuntungan daripada tetap membawa berkah ya Prof ya. Iya. Tetap ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kalau Bang Dian konklusi, tapi terakhir Prof, ini bukan berarti menutup operasional UNLAM nggak Prof ya? Mahasiswa tetap harus masuk ya? Kalau di Universitas Islam Bangkurat, perkuliahan kita tetap jalan. Oke. Walaupun secara daring. Iya. Penerimaan mahasiswa tetap jalan. Jadi tetap buat para pencari keadilan, kalau ada punya anak atau apa, tetap masuk ke fakultas hukum. Ya. Wajib Oh, hukumnya. wajib. Kalau Bang Dian pendapat akhirnya gimana Bang? Kami tunggu di fakultas hukum. Oke, Bang Kalau Dian. pendapat saya itu pemerintah daerah, Iya. pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten itu harus sensitif, ya kan? Sensitivitasnya tinggi iya kan? ya? Harus tinggi. Kalau perlu, ya kan? Tadi kita harus ada aturan peraturan daerahnya seperti apa untuk itu. Yang perlu dibenahi juga undang-undang apa, aturan sosial kita ya Bang ya? Iya. Harus disuplai juga makanan ke situ tuh. Nah, Iya. itu kan. Karena kalau pendapat Prof Afin tadi kan ada yang betul-betul mati udah Prof Iya. ya. Itu harus distimulus lah, Stimulus, ya. dikasih apa namanya dorongan untuk bisa Iya, hidup. iya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, ya kan? Melanggar HAM nanti. Betul. Tetap harus ada undang-undang untuk di daerah Prof. Iya, Pemerintah harus intervensi. intervensi. Baik, para pencari keadilan, kami sudah membahas tentang ekonomi semasa COVID, pandangan dari Prof Halim dan Bang Dian terkait dengan ini. Terus ikuti kami di acara Lentera Hukum bersama kami Bang Dian, dan sambutlah salam kami. Salam keadilan.